Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi setiap kita. Di pagi hari ini kami rindu Tuhan untuk terus merenungkan setiap firman-Mu. Bentuk hati kami Tuhan agar sejalan dengan firman-Mu. Sahabatku, pagi hari ini kita akan merenungkan The Altar of Memory, Mezbah peringatan. Mari kita baca Kejadian 9 ayat 12 sampai dengan ke-13. Dan Allah berfirman, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi." Di dalam kebudayaan hidup manusia, dari sepanjang zaman peradaban, manusia sudah mengenal tanda-tanda cinta. Manusia menggunakan ornamen-ornamen sebagai tanda-tanda cinta. Kebudayaan manusia mungkin berbeda-beda, tetapi semuanya menjunjung tinggi satu tanda untuk mengingatkan manusia akan cintanya, akan sumpah setianya. Kita mengenal cincin kawin yang dikenakan oleh seorang pria yang sudah beristri dan seorang wanita yang sudah bersuami sebagai tanda sumpah setia di antara mereka. Kedua cincin tersebut sama bentuk dan rupanya. Hanya di bagian dalam cincin sang suami terukir satu nama saja, yaitu nama istrinya. Demikian sebaliknya juga dengan cincin yang dikenakan oleh sang istri. Di situ terukir nama suaminya. Cincin kawin sampai pada zaman modern saat ini dipakai manusia di berbagai budaya sebagai tanda ikatan cinta dan kesetiaan di antara suami istri. Betapa Tuhan sangat menghargai cinta dan kesetiaan di antara anak-anak manusia di dalam satu lembaga pernikahan yang dilandaskan dengan kekudusan. Sehingga Tuhan menciptakan manusia dengan satu bagian tubuh pada wanita yang sama sekali tidak ada fungsinya kecuali sebagai tanda cinta. Itulah yang disebut selaput darah pada tubuh wanita. Pernahkah saudara renungkan untuk apa sebenarnya Tuhan menciptakan seorang wanita dengan selaput darah? Apa fungsinya? Toh sebentar saja selaput itu bisa robek dan hancur. Selaput itu ada memang untuk dihancurkan dan dirobek pada malam pertama ketika suami istri itu tidur di ranjang pengantin untuk pertama kalinya. Tanda darah yang mengalir itu akan menjadi tanda peringatan, tanda cinta, tanda sumpah setia mereka berdua di hadapan Tuhan, agar keduanya selalu ingat akan cinta di antara mereka. Ketika Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian, Dia adalah kebangkitan itu sendiri. Dia membuktikan bahkan maut atau kematian sekalipun tidak mampu berkuasa atas dirinya. Coba saudara renungkan sebentar. Maut atau kematian saja tidak berkuasa menahan Tuhan Yesus dari sengatnya. Bagaimana dengan begitu banyak darahnya yang sudah tertumpah berjam-jam di kayu salib? Bagaimana dengan luka di kepalanya akibat mahkota duri yang terbenam sampai ke tulang kepalanya? Bukankah semua itu pun pulih secara supranatural? Namun ada luka-luka yang tidak pulih, yaitu luka bekas paku di tangan dan bekas tombak di lambungnya. Sebab ketika dia 8 hari sesudah kebangkitannya
Dia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Yohanes 20 ayat ke-27. Bahkan di kitab Wahyu, ketika Yohanes melihat Tuhan dalam rupa seperti anak domba yang sudah disembelih, seakan bekas luka-luka sembelihan itu masih tetap ada bahkan sampai zaman akhir. Kenapa demikian? Bukankah bahkan maut atau kematian sekalipun tidak mampu menahan langkah-langkahnya? Tapi kenapa bekas luka di kaki, tangan, dan lambungnya seakan mujizat sekalipun tidak mampu memulihkan luka di tubuhnya itu? Mungkinkah bukan karena dia tidak mampu membuat mujizat, tapi justru dia memilih untuk membiarkan bekas luka-luka tersebut menjadi tanda cinta yang selalu akan diingat dan dikenangnya. Tanda cinta yang begitu dalam kepada saudara dan saya. Hal yang sama juga telah dia lakukan terhadap manusia sejak zaman Nuh. Dia meletakkan busurnya di langit yang sampai hari ini pun masih bisa dilihat oleh semua manusia sebagai pelangi setiap kali setelah hujan turun. Tanda cinta di langit itulah yang disebut sebagai the altar of memory, mezbah peringatan, mezbah kenang-kenangan yang akan mengingatkan Tuhan dan kita akan cinta dan kesetiaan Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Sahabat, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Aku boleh diingatkan akan betapa besar dan kekalnya cintamu kepadaku. Terima kasih Tuhan, hidupku akan selalu aman di dalam naungan-Mu. Amin. Jesus loves you and so do I.